Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ardiansah Romiarno. Jadi hari ini hari Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 jam 10:14. Ini saya buka-buka ya kap mesinnya. Tadi sempat bikin video sebelum ini, teman-teman bisa tonton tentang nih vakum jelko, apa fungsinya dan urut-urutan selangnya. Selangnya menuju ke mana aja itu teman-teman. Bagi yang penasaran tentang vakum jelko bisa tonton videonya sebelum ini. By the way, video kali ini saya tidak mengulas tentang mesin, jadi mengulas tentang karet nih. Karet-karet yang ada pada kaca pintu tengah sliding Daihatsu S-Pass ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bisa tonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya. Nah, jadi teman-teman, kemarin ada sempat yang bertanya dengan menulis di kolom komentar, tentu apa caranya, bagaimana caranya agar si mobil ini dia tidak bocor ya. Jadi masalahnya ada kebocoran pada mobil pada saat hujan di bagian nih pintu slidingnya. Pintu bagian tengah sliding ini juga rawan sekali bocor ya, apalagi kalau karetnya sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Ada selah-selahnya seperti ini ada selah-selah nih teman-teman nih. Nah, ini bisa menimbulkan kebocoran ya, walaupun ini udah ada talangnya, ada talang airnya ini teman-teman bisa lihat, tapi saya juga sempat mengalami bocor kemarin. Nah, caranya seperti apa kalau semisal kita mengalami hal tersebut? Ini kita bisa lepas teman-teman karet-karetnya, ini karet-karetnya kita bisa lepas sebenarnya. Nah, ini kita bisa bersihkan, lalu nanti kita bisa tambah lem di bagian dalamnya sini, karena ini udah lumayan ketas begitu, atau enggak, kadang dia enggak presisi lagi ya pada waktu memasangnya ini. Nah, ini teman-teman bisa lepas, bisa dibersihin dulu, bisa ditambah lem ya di bagian sini ataupun di bagian karetnya. Kalau perlu juga ditambah sealer juga bisa teman-teman, karena kalau misal tadi saya lihat di toko online harganya itu lumayan mahal ya. Ini malah ada kabelnya, ini kabel yang menuju lampu sini. Ini kabel positif atau negatif nih, nggak tahu saya. Kalau positif ya lumayan mengerikan ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau misal tadi saya lihat di toko online harganya itu lumayan mahal, lebih dari 300-an kalau tidak salah, entah itu satu pasang kanan kiri ataupun cuma satu aja. Teman-teman bisa juga cek ya harganya berapa di online shop. Lumayan mahal juga karena ini bentuk karetnya beda teman-teman. Ini tonjolannya di samping ya, di sebelah samping. Nah, selain kita bisa bersihkan di bagian atasnya sini terutama dan di ujung-ujungnya sini, karena kalau saya itu kemarin airnya masuk ke dalam bagian sini ini. Barangkali bersumber dari sini juga bisa, tadi yang ada yang selak-selaknya. Kita bersihkan, kita bisa gunakan lem ya, ataupun kita bisa gunakan silen. Jadi silen kita bisa gunakan nih, alat kecil ini kita bisa gunakan untuk menambal kebocoran ya, agar tidak bocor, dan juga bisa untuk jelko tuh agar tidak kemasukan air. Selain itu kita juga bisa menggunakan lem teman-teman, lem kanebo itu, kanebo lagi, kastol salah sebut. Kita bisa menggunakan kastol ataupun kita bisa menggunakan perekat lain kayak semacam solasi atau lakban, kita bisa aplikasikan di karet ini. Selain itu kita juga bisa menggunakan nih di bagian sini kan ada kayak semacam apa ya, lubangnya tuh di dalamnya. Kita bisa masukkan selang ya, selang yang bisa masuk biasanya akuarium. Ini kita coba lepas ya. Nah, lepas nggak apa-apa, sekalian dibersihin teman-teman. Nah, ini kan ada lubangnya tuh. Ini lubangnya kita bisa masukin apa ya, kayak semacam selang seperti ini. Kita masukin ke dalamnya begitu. Tujuannya apa? Kita masukin ke dalamnya seperti ini teman-teman. Tujuannya agar si karetnya ini dia itu bisa lebih nekan lagi pada saat pintunya ditutup gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan selang seperti ini ya. Ini bisa beli di toko material, kayaknya ada tuh kayak gini tuh yang untuk bangunan itu. Kita bisa masukin, kayak ini yang lebih gede juga bisa masuk deh, diameter lebih gede. Jadi tujuannya agar si kosongannya di dalam ini dia bisa nekan begitu, dan
pintu bisa tertutup dengan rapat. Tujuannya itu teman-teman, daripada kita beli yang selangnya karetnya ini harganya mahal. Tadi saya cek di online shop itu belum termasuk ongkir juga ya. Itu salah satu solusi yang saya sarankan bagi teman-teman yang mengalami kebocoran di bagian pintu slidingnya. Yang pertama, cek juga nih kondisi si pintunya ini, barangkali kurang rapat ya. Untuk menyetelnya di sini ada setelannya tuh. Ini baut ukuran 10 ada 2 buah. Terus di bawah ini juga ada tuh baut ukuran 10. Ini bisa digunakan untuk menyetel, dan di sini juga nih, ini juga kita bisa nyetel 3 ini. Jadi itu teman-teman, kita bisa setel dulu pintunya, lalu kita cek kondisi karetnya seperti apa gitu ya. Ini saya coba lepas tadi dan saya pasangi lagi teman-teman, saya pasang lagi ya. Ternyata di dalamnya itu dikasih kabel seperti ini. Barangkali ini yang menyebabkan juga si karetnya ini nggak optimal menahan air hujan. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat ada kabelnya teman-teman, ini kabel ya, ini kabel yang menuju ke lampu tuh. Ternyata lampu itu, lampu yang ada di sini nih, itu dia tadi ditaruh di atas sini ya, dan sekarang ini sudah nggak saya taruh di atas, saya bikinkan jalur sendiri aja agar lebih aman begitu. Ini barangkali yang menjadi penyebab juga kenapa mobil saya itu apa ya, sering bocor juga kadang ya. Jadi ininya nggak bisa rapat tuh di bagian atasnya ini. Nah teman-teman, perhatikan nih bagian sela-selanya ini ya, antara karet dengan bodi mobil ini. Kalau tidak rapat, teman-teman bisa tambahi bukan double tip, lakban. Lakban itu nanti di sini teman-teman bisa kasih lakban. Saya kasih contoh. Nah ini contohnya, karena saya tidak ada lakban, ini saya coba ilustrasikan saja dengan selatip atau selatip ya. Jadi ini kita tutup bagian antara sela-selanya ini dengan selatip seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kalau misal ada air yang turun ke bawah itu dia langsung nyampe ke sini karetnya ini. Nah, karetnya ini teman-teman. Kalau misal masih bocor dari atas karet sini, teman-teman bisa tambah tadi selang ya. Bisa dibelikan selang. Barangkali cukup di bagian atas aja, nggak butuh banyak. Nah ini contohnya seperti ini ilustrasi saja, karena ini nggak bakalan nempel tuh. Tujuannya untuk menutup si sela-selanya ini, ataupun jika enggak teman-teman bisa gunakan silen, tapi silen itu ada bekasnya ya, ada bekas hitam-hitamnya itu biasanya kalau kita menggunakan silen seperti ini di bagian sela-selanya ini. Lem juga bisa, tapi nanti pada waktu melepas agak kesulitan. Saran sih menggunakan isolatif aja teman-teman, ataupun lakban ya, lakban yang lebih tepatnya. Oke, itu saran saya. Dan di bagian selanya ini, dalam lubang ini teman-teman bisa belikan selang ya, selang yang seperti ini tapi ukurannya jauh lebih gede, kayaknya lebih bagus lagi. Ini kita coba saya pasang lagi. Nah ini baru ketemu. Jadi yang saya maksud lakban itu seperti ini teman-teman. Intinya bisa menutup bagian sela-selanya atas ini ya. Sela-selanya ini kita bisa tutup dan air tidak masuk ke dalam kabin. Nah ini ada 1 ember air sudah saya siapkan untuk uji coba ya. Oke. Uji coba, kita tutup lalu kita siram bagian atasnya. Apakah akan bocor? Kita lihat nanti. Kita siram bagian atasnya ya. Tes kebocoran. Oke, jadi kita coba lihat dari sebelah sini teman-teman. Kita lihat ada kebocoran ataupun enggak ya. Kelihatan dari sini. Dan ternyata aman. Setelah kita siram, ya, tidak ada kebocoran sama sekali. Berarti inti dari penyebab kebocoran punya saya itu karena ada kabelnya tadi ya. Setelah kabelnya saya pindah, aman.
tidak ada kebocoran sama sekali. Karena memang air itu dia masuknya dari sela-sela ini nih. Pokoknya dari sela-sela ini antara karet dan si bodinya ini, dia masuk dari situ. Tuh teman-teman, kalau enggak ya dari sini nih seperti ini, dia bisa keluar begitu ya ini nih, netes nih. Karena ini udah nggak main si karetnya ini, udah terlalu nempel dengan si body ya, jadi kepeng. Baiknya ditambahin selang aja, selang yang lebih gede tuh biar gampang masuknya. Tambahin selang gede ya teman-teman. Sip, Anda bisa coba juga nanti kalau misal mau tes kebocoran, disiram aja pakai air, hasilnya seperti apa. Sekarang jam 10 lebih 54 menit sudah selesai kita melakukan uji coba. Jadi solusinya ada beberapa tadi ya. Yang pertama, kita bisa cek kondisi karetnya, kita bisa tambahkan dalamnya ini dengan selang akuarium atau selang yang untuk bangunan itu, yang jelas yang bisa masuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa juga tambahin silen di bagian atasnya sini, atau kita bisa tambahin lakban untuk menutup antara sela-sela ini, dan lem juga bisa, tapi kalau lem itu terlalu riskan sepertinya. Itu tadi beberapa solusi yang saya sarankan bagi Anda mobilnya masih bocor ya pada saat hujan. Dan tidak kelupaan, jangan lupa juga di setel tadi pintu-pintunya ini biar lebih rapat lagi menempel ke bagian karetnya. Ada beberapa setelan di atas dan juga di bawah. Barangkali itu teman-teman video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya, dan subscribe ke channel Ardiansah Ramayarno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airnya masih sih, tapi udah basah nih, tinggal dilap nanti. Nih, kering. Ini bisa luber-luber dari sini, pokoknya ditambahin aja nanti. Kalau mau beli silahkan sih, kalau punya uang, lumayan mahal soalnya.